Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kembali lisan kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana sekian kalinya Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, imma dia kesempatan untuk bertaubat sekaligus untuk memperbaiki diri kita, dan ini adalah merupakan nikmat yang acap kali manusia kurang mengoptimalkannya. Nikmat waktu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia kurang mengoptimalkan atau sedikit yang mengoptimalkan dari nikmat ini ialah nikmat sehat dan waktu luang. Maka ayoul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jika ingin tahu bagaimana mahalnya nikmat sehat, maka itu bisa kita rasakan bila seseorang itu ditimpa yang namanya sakit. Maka terasa mahallah nikmat sehat. Begitu pula nikmat waktu luang, ya. Waktu yang hari ini kita tidak terkekang. Maka lihatlah kepada mereka yang hari ini, ya, merasakan hukuman di dunia berupa penahanan di lembaga pemasyarakatan. Bagaimana mata mereka hanya mampu melihat sekeliling aja, akan tetapi jasad mereka, fisik mereka itu tidak bisa kemana-mana dikarenakan mempertanggungjawabkan dari apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Maka waktu luang, waktu yang tentunya adalah sesuatu atau inti daripada kenikmatan dunia adalah waktu. Harta, jabatan, apapun yang itu kaitannya dengan nikmat dunia, itu tidak akan pernah terasa bila mana Allah tidak memberikan waktu. Maka ayoul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita yang hari ini berada di majelis ilmu adalah segelintir orang yang Allah berikan nikmat waktu atas kita. Maka kepada kita bersama ayoul ikhwan, sering kami memberikan nasihat kepada kami pribadi dan kita bersama, bahwasanya kita hari ini adalah berada dalam angan-angan mereka yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mencabut kelezatan manisnya menuntut ilmu agama dari hati-hati kita. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam disertai dengan salam kerinduan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, qudwah suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita yang tidak bertemu dengan beliau di atas dunia, akan tetapi berbaiat atas beliau. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa betul dan benar beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul dan utusan Allah tabaraka wa taala. Senantiasa kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau, dan tentunya juga diikuti dengan ittiba, mengikuti beliau dari setiap risalah, dari setiap wahyu yang Allah wahyukan atas diri beliau. Tidaklah seseorang menginginkan surga melainkan ia harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah tentang dua perkara yang berbeda. Tentang dua perkara baru yang berbeda. Tentunya kalimat bid'ah atau hal yang baru dalam agama bukanlah kata yang asing bagi kita yang hadir di majelis ilmu ini. Ya, bukanlah kata yang asing. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan bid'ah? Kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan makna atau istilah bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Ya, ini bid'ah. Bid'ah apa? Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sekarang itu ada. Maka perkara baru, ya, perkara baru dalam agama itu dikategorikan menjadi dua atau dibagi menjadi dua. Perkara baru, ya, itu dikategorikan menjadi dua. Apa itu? Ada perkara baru yang tercela. Ya, ada perkara baru yang tidak tercela. Ya. Apa yang pertama? Ada perkara baru yang tercela, ada perkara baru yang tidak tercela. Toib, kita akan kerucutkan lagi. Apa yang dimaksud dengan perkara baru yang tidak tercela? Ya. Maka perkara baru yang tidak tercela adalah masalah-masalah dunia, ya, yang bermanfaat. Masalah-masalah dunia, perkara-perkara dunia yang memiliki kemanfaatan kepada manusia. Apa contohnya? Diciptakannya pesawat, diciptakannya handphone dengan berbagai merek, diciptakannya televisi, diciptakannya sesuatu yang dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada dan belum bermunculan. Ya. Maka hukumnya ini boleh. Hukumnya ini boleh. Apa dalilnya? Ya kan? Apa dalilnya? Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah. Ya, dalil dibolehkannya perkara baru dalam urusan dunia. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Jadi ketika berbicara mengenai agama, kita akan kemukakan dalilnya. Kita akan kemukakan dalilnya. Dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 29. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya, dialah Allah wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu di bumi. Untuk siapa? Untuk kalian. Ya, segala sesuatu. Jadi apa yang diciptakan oleh manusia yang itu memiliki kemanfaatan kepada khalayak ramai, maka itu dibolehkan. Ya. Ini dalilnya ya. Maka sesuatu yang baru seperti jam dinding, ya, atau seperti kipas angin, ya, atau seperti cermin yang dulu tidak ada, ini ada, tapi ia memiliki kemanfaatan, maka ini hukumnya boleh.
perkara baru seperti ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Jadi mau buat apa dalam perkara dunia, ya, kita buat inovasi-inovasi terkait dunia seperti tripod, ya, seperti alat apa namanya ini? Mikrofon, ya. Ini dunia. Tapi ini sangat memberikan kemanfaatan kepada khalayak manusia. Silakan berinovasi dalam perkara dunia. Ya, silakan berinovasi. Ya. Jadi perkara baru dalam agama itu, perkara baru dalam dunia itu silahkan selagi dia tidak berdampak kepada mudarat, ya. Tidak memiliki mudarat, ya. Atau bahaya yang besar. Thayyib, yang kedua, ya, perkara baru dalam agama, perkara baru yang berhubungan dengan agama, ya, yang dibolehkan. Perkara baru yang berhubungan, ini masih kaitannya dengan pembahasan, adapun perkara baru yang tidak tercela, ya, adalah perkara baru yang berhubungan dengan agama namun sifatnya ibadah yang tidak ditentukan oleh syariat. Ya. Kami ulangi, perkara baru yang berhubungan dengan agama namun sifatnya ibadah yang tidak ditentukan oleh syariat. Di mana Nabi tidak melakukannya di zaman beliau karena adanya penghalang dan tidak ada pendorongnya. Garis bawahi penghalang dan pendorongnya. Ustaz ulangi. Yang kedua adalah perkara baru dalam agama, ya. Perkara baru dalam agama yang berhubungan dengan agama namun sifatnya ibadah yang tidak ditentukan oleh syariat. Di zaman Rasul, ya, beliau tidak mengerjakan karena ada penghalang dan pendorongnya. Apa contohnya? Ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalah hadis atau disiplin-disiplin ilmu agama seperti ilmu balaghah, nahwu, sharaf, ilmu bahasa Arab. Ini tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi. Ya kan, tidak pernah kita dengar Ali bin Abi Thalib belajar bahasa Arab. Pernah? Pernahkah kita dengar tabi'in Hasan al-Basri rahimahullah, ya, belajar ilmu nahwu? Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Termasuk juga di dalamnya adalah pembukuan Al-Qur'an, ya. Maka ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak adanya di zaman Rasul itu karena belum dibutuhkan. Saya ulangi, tidak adanya di zaman Rasul itu dikerjakan atau dilakukan atau dibuat itu karena belum dibutuhkan. Seperti belajar bahasa Arab. Sahabat butuh nggak belajar bahasa Arab? Sahabat butuh nggak ilmu nahwu? Tidak. Kenapa? Karena mereka orang Arab. Mereka ahli bahasa Arab. Hari-hari mereka butuh kepada bahasa, hari-hari mereka dipakai dengan bahasa Arab. Kita, butuhkah kita bahasa Arab? Sangat. Karena kita bukan orang Arab. Ya. Kita hari-harinya bahasa Indonesia. Nah, untuk memahami Al-Quran yang tinggi akan sastra lughahnya, ya, maka harus kita menguasai disiplin ilmu bahasa Arab. Di dalamnya ada nahwu, ada sharaf, ada adab, dan beberapa disiplin ilmu bahasa Arab. Ya. Dan ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, berbicara mengenai ilmu hadis tadi. Ilmu hadis itu terfokus kepada rawi. Inti daripada ilmu hadis adalah rawi. Di zaman Rasulullah masih ada
Rawi nggak dibutuhkan. Karena orang langsung bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa yang ingin mereka tanyakan tentang agama. Ya kan? Namun setelah Nabi wafat, ya kan? Maka disiplin ilmu hadis, mustalahul hadis, ya, tentang pembagian ada hadis maudhu, hasan li zati, hasan li ghairihi, ya, hadis sahih dan rawi-rawinya dalam berbagai disiplin ilmu hadis seperti jar wa ta'dil, ya kan? Untuk melihat siapa yang paling siqat dalam menyampaikan hadis ini dibutuhkan. Karena ilmu hadis ini ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah hanya bisa didapatkan itu di dalam Islam. Yang hanya mempelajari tentang rawi hadis. Ada yang laki-laki dia soleh, taat, tetapi cacat dalam hafalan. Misalkan dia orang sering pelupa. Maka bisa turunlah kadar derajat hadis yang ia sampaikan. Ada orang yang kadzib, pendusta. Maka ini ditolak hadisnya atau rawinya. Ya, dan ini dipelajari dalam disiplin ilmu hadis. Di zaman Rasulullah, butuh nggak tentang rawi? Tidak butuh. Karena seluruh sahabat adalah orang yang adil. Seluruh sahabat adalah orang yang jujur. Ya kan? Kalau mereka tidak mengetahui dari sesuatu agama, langsung saja bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi. Ya. Maka ilmu hadis atau pembukuan ilmu, ya, tidak ada di zaman Rasul karena adanya penghalang dan tidak ada pendorongnya. Ya, tidak ada pendorongnya. Ya, sampai di sini paham ya tentang perkara baru yang tidak tercela. Ya, toib. Masuk kita pada pembahasan yang kedua. Di sini harus kita fokus, ya. Kenapa? Ya, karena banyak orang di sini yang kurang memahami. Semisal seperti hal-hal yang disampaikan, bid'ah. Baju koko bid'ah. Padahal sudah kita sampaikan bahwasanya perkara baru dalam urusan dunia itu hukumnya adalah boleh, ya, sampai ketika itu memiliki mudarat maka itu tidak diperbolehkan. Ya, maka itu tidak diperbolehkan. Ada orang membuat seperti apa tuh, bisa terbang dia dengan kekuatan air. Itu boleh, ya kan? Atau seperti badana but itu boleh. Tidak ada masalah. Ya kan, itu perkara dunia, ya. Baik. Yang kedua adalah perkara baru yang tercela. Nah, ini harus kita fokus. Perkara baru yang tercela. Ya. Yang Rasul tidak lakukan sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau Rasul tidak lakukan. Ya. Sementara di zaman Nabi pendorongnya ada. Ya. Misal contohnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ya. Beliau mengatakan beliau mendengar Nabi SAW bersabda, ya, tentang salat Id. Imma dia salat Id Fitri ataupun Idul Adha yang Nabi tidak memakai azan untuk mengumpulkan manusia dan juga tidak menggunakan iqamah. Kuasa enggak Nabi untuk mengatakan ya Bilal, untuk menyuruh Bilal untuk azan dan iqamah? Berkuasa enggak Rasulullah pada saat itu? Kuasa. Mampu enggak Nabi menyuruh Abdullah bin Umi Maktum untuk azan dan iqamah di salat Id? Mampu enggak? Mampu. Tapi Nabi tidak lakukan, menunjukkan ini bukan syariat. Ini bukan syariat. Ya. Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wafat. Anak-anak beliau wafat. Ya kan? Di usia belum balik, Abdullah, Qasim, Ibrahim Al-Qibti. Kemudian anak-anak gadis beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Hamzah wafat.
Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib wafat. Dan beberapa syuhada Ahlul Badar serta syuhada Ahlul Uhud. Semua wafat. Mampu enggak Nabi untuk menyuruh para sahabat yang tinggal, yang masih hidup untuk membacakan Yasin kepada mereka? Mampu? Mampu, tapi tidak Nabi lakukan. Menunjukkan ini bukanlah syariat. Bukanlah syariat. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau ini baik, ya, ini kaidah. Kalau ini baik, maka generasi salaf, generasi orang terbaik di zaman pertama, as-sabiqunal awwalun dari Muhajirin wal Ansar pasti mendahului kita dalam beramal soleh. Tidak mungkin ada satu amal soleh yang itu ahsan secara dalil, itu kita lebih tahu daripada mereka. Itu lebih kita dulu mengamalkan daripada mereka. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi tidak lakukan memerintahkan sahabat untuk azan dan iqamah di salat Id, menunjukkan ini tidak syariat. Tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada dalilnya. Seperti juga perayaan-perayaan yang itu di-Islam-Islamkan. Ya, memperingati 1 Muharram misalkan. Ya, kuasa enggak Rasulullah untuk membuat itu? Kuasa. Apakah bulan-bulan Islam ini tidak ada zaman Nabi? Sudah ada. Tapi Nabi tidak mengatakan kepada sahabat, mengumpulkan para sahabat dan membuat acara-acara. Karena ibadah yang hari raya dalam Islam itu hanya 2. Idul Fitri dan Idul Adha. Taib, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Masalah akidah dan masalah ibadah mahdoh, ibadah yang murni, ini membutuhkan dalil. Ini tidak akan pernah, ya, akan berubah, baik dari sisi zaman dahulu maupun zaman sekarang. Tidak akan pernah berubah sama sekali. Ya, tidak akan pernah berubah. Dia membutuhkan kepada dalil. Taib. Di sini ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Memang ada perselisihan tentang adanya pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ya. Di antaranya adalah orang yang mengikuti pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, yang beliau manakala membagi bid'ah menjadi 2. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Beliau membagi 2. Di mana Imam Nawawi adalah seorang ulama yang beliau bermazhab Syafi'i. Ya, bermazhab Syafi'i. Namun ketika beliau diminta fatwanya tentang salat ghaib dan salat nisfu Sya'ban, beliau memfatwakan bahwa itu adalah bid'ah munkarah. Bid'ah yang tercela. Ya. Lihat bagaimana kalau kita jujur mengikuti, ya, kaulnya Imam Nawawi yang notabene beliau bermazhab Syafi'i, maka kita harus mengikuti ucapan beliau. Ya, ucapan beliau yang mengatakan itu bid'ah munkarah. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita tidak boleh membuat hal-hal baru dalam agama? Jawabannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buina lakum." Hadis yang familiar yang sering sekali kami sampaikan. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kepada surga. Berarti ini adalah ritual-ritual agama yang Allah ingin ridho diibadahi seperti itu. Wa yubaidukum minan nar.
yang menjauhkan kalian dari neraka. Berarti ini perkara-perkara larangan. Illa, kecuali waqad buina lakum, kecuali sungguh telah dijelaskan kepada kalian. Ya. Tidak usah menyibukkan diri dengan halal baru dalam agama. Yang sunnah saja, yang syariat saja, masih banyak yang belum kita amalkan. Jangankan kita amalkan, yang sunnah saja masih banyak yang belum terdengar dari telinga kita, dari pendengaran kita. Kenapa mencukupkan memberat-beratkan diri dengan hal-hal baru dalam agama? Ya. Karena kenapa ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah? Di antara keadaan seseorang yang mereka mencari membuat halal baru dalam agama, dikhawatirkan mereka tertolak bertemu Nabi di Telaga Al-Kautsar di padang mahsyar. Ini ancaman. Karena orang yang tidak ittiba, karena adanya orang-orang yang berusaha mendatangi Rasul di telaga, menunggu kita kedatangannya. Kemudian mereka dihalangi oleh malaikat, terusir mereka dari Telaga Al-Kautsar, hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berdialog kepada malaikat, kenapa dilarang mereka untuk mendatangi telaga? Kemudian malaikat ini mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggal engkau wafat. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya Allah itu ingin diibadahi dengan kehendaknya, dengan keinginan Allah tabaraka wa taala. Maka oleh kerana itu Allah mengutus para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau mau beribadah, carilah keterangannya, carilah dalilnya. Ya, jangan dulu beramal baru mencari dalil. Ini salah. Ini keliru. Beramal dulu baru mencari dalil. Nah, ini mencocok-cocoki jadinya. Tapi cari dulu dalil. Setelah tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis dengan pemahaman salaf, baru beramallah di atas itu. Ya, seperti itu. Nah, sebagaimana yang kami sebutkan di atas, ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya permasalahan bid'ah itu telah mengakar dari zaman dahulu, ya. Di mana ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Masalahnya, ya, orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, barometer untuk mengatakan hasanah itu apa? Kami ulangi, adanya permasalahan tentang bid'ah menjadi dua, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, dan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ya kan? Sekarang permasalahannya untuk menentukan atau barometer mengatakan ini hasanah, ini sayyi'ah itu apa? Apa? Ya. Ini kita katakan kepada mereka yang mengatakan, mengklaim adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, ya. Kenapa? Tahu Fir'aun? Kenal Fir'aun? Namanya familiar di dalam Al-Quranul Karim, begitu banyak disebutkan tentang hikayat beliau, ya. Beliau saja Fir'aun, ya, dia mengatakan dia berada di atas petunjuk. Fir'aun mengklaim dirinya berada di atas hidayah. Apa dalilnya? Lihat nanti Quran surah Ghafir ayat 29. Quran surah Ghafir ayat 29. Apa kata Fir'aun yang Allah abadikan? Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Kata Fir'aun laknatullah alaih, berkatalah Fir'aun, tidaklah aku menginginkan kepada kalian, atau tidaklah aku melihat kepada kalian kecuali apa yang aku lihat. Apa yang aku lihat? Wa ma ahdikum, tidaklah aku memberikan kepada kalian hidayah, petunjuk, lihat.
illa sabila rasyad, kecuali itu adalah jalan hidayah. Fir'aun sendiri yang notabene dia mengatakan ana rabbukumul a'la dalam Al-Quran surat An-Nazi'at, beliau mengatakan beliau pemilik petunjuk. Lalu bagaimana kita kalau semua orang dikembalikan kepada ro'inya, mengatakan ini say'ah, ini hasanah. Masing-masing persepsi seseorang itu berbeda-beda. Ya, ukuran seseorang menilai benar salah itu berbeda-beda. Maka benar salah itu dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi ala fahmi salafil ummah. Allah dengan tegas mengatakan fa in tanaza'tum bi syai'in fi syai'in fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apa kata Allah? Ketika kalian berselisih, ketika kalian mendapati perselisihan dalam perkara agama, dalam urusan agama, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah di sini adalah kembali kepada kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Wa rasulih, dan kembalikan kepada rasulnya. Rasul di sini adalah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia. Maka kita ulangi, setiap orang yang berkata ini baik, ya, ini katakan fulan mengatakan ini baik, Alan mengatakan ini baik, fulan di sana juga ini mengatakan baik, ya. Apakah semua bisa menjadi hasanah? Apakah semua boleh dikatakan bid'ah hasanah? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Barometernya itu adalah dalil. Barometernya itu adalah kalamullah. Barometernya itu adalah sunnah Nabi yang sahih. Barometer itu adalah dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Maka ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pada kesempatan kali ini, ya, setelah kita mengetahui tentang perkara baru, dalam perkara baru, hal baru, ada yang tercela dan ada yang tidak tercela, maka oleh karena itu jangan lagi kita mengatakan bahwasanya baju koko itu bid'ah, ya. Betul bid'ah, tetapi itu bukan bid'ah yang dimaksud, ya. Kacamata yang kami pakai hari ini bid'ah di zaman Rasul tidak ada, tapi ini adalah dalam perkara urusan agama, ya. Seperti juga dengan mikrofon, ya, seperti juga dengan keramik masjid, kipas angin, ini semua adalah perkara-perkara baru dalam agama. Ya, ini ini semua adalah perkara-perkara baru yang itu tidak tercela. Ya. Seperti misal ini di masjid kita ini, keramik dindingnya. Ya. Baru dia perkara baru dalam agama bila kiblatnya tidak mengarah kepada Ka'bah. Ya. Oh, azan pakai mikrofon itu bid'ah. Ya. Bilal saja mencari tempat tertinggi. Untuk apa? Untuk suaranya didengar oleh orang banyak. Pengganti itu adalah sekarang ini adalah mikrofon. Paham sampai di sini? Baik. Jadi mungkin ini saja ya pembahasan kita terkait dengan perkara baru, ya. Ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Ya, semoga Allah Jalla wa Ala, ya, melembutkan hati kita untuk menerima nasihat-nasihat atau untuk menerima qala Allah dan qala Rasul, sehingga kita beribadah di atas dalil. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.